Naik kulai. Pak Jica. Iya. Dia punya Alhamdulillah main tuan. Ya, stop. oh ini penyuruhan boleh Bismillahirrahmanirrahim. mulai benar putar-putar. Berhambang. Kita mau bincang-bincang ini, Pak Haji. Kenapa kita mesti keluar? Tinggalkan istri, tinggalkan anak. Insyaallah. Anda aku nih kenal. Sebenarnya kena rabia kisah kunya, tapi ini asbab timur na lampe mi anyirang cangkeribone. Lalu ini kian kisah kunya. Dah maksudnya ngurana ki kule ngurana sulu tawa talungallo 40 hari. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, Mana kisah kamu dong? tinggalkan pekerjaan. Anda ini saya maksudnya. Pak Haji lagi, Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Ulangi pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, kenapa mesti keluar 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan? Apakah tidak berdosa? Orang-orang bertanya seperti itu, apakah tidak berdosa sama istri, sama anak? Ini pertanyaannya bagus sekali. Berat mau jawabnya. Iya, nyari duit Kita- nampak dah berat buat sini. Kalau dakwah itu kan perintahnya Allah. Ya lolo Pak Haji aja dulu. Pak Kalong. Dakwah itu kan perintahnya Allah. Kemudian kalau kita keluar adalah usaha untuk memperbaiki diri kita ini secara bertahap. Kalau kita dulunya salat di rumah dengan berkorban 3 hari, ada kekuatan untuk mengajak saudara kita, bagaimana supaya bisa juga untuk mengajak saudaranya yang lain. Dan orang yang dakwah ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala bantu segala urusannya. Janjinya Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdam. Siapa yang membantu agamanya Allah, maka Allah akan bantu dia selesaikan segala urusannya. Dan apakah kita berdosa? Kenapa mesti kita tinggalkan istri? Apakah kita tidak berdosa? Kalau kita tidak pergi salim. untuk bermaksiat, maka tinggalkan istri itu berdosa besar kalau kita keluar untuk maksiat. Karena kita ini kan pergi belajar untuk memperbaiki diri kita. Siapa yang keluar untuk belajar, maka kan janjinya Allah akan dibukakan jalan baginya untuk menuju surga. Berjalannya saja ini kan seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau misalnya kita berbicara dosa, kalau misalnya kita ini kan keluar untuk Allah, membantu agamanya Allah, untuk menjawab ini kan insya Allah kalau Allah kehendaki, Allah ridha kepada kita, Allah ampuni dosa kita. Sekalipun misalnya ada tanggung jawab kita untuk istri kita, yang kita niatkan istri kita ini mudah-mudahan dengan keluarnya kita ini untuk meninggalkannya, kita doakan di luar jalan Allah. Bagaimana setelah kembalinya nanti ini insya Allah mereka akan menjadi taat kepada Allah. Dan ini sudah banyak contoh, banyak saudara-saudara kita yang dulunya ditinggal oleh suaminya, awalnya marah, tapi karena selalu didoakan, Allah berikan petunjuk, akhirnya mereka ridha semua. Dan untuk mengetahui bahwa kita ini berdosa hanya Allah yang tahu. Dan jelasnya kita keluar dengan tujuan, dengan niat Allah hanya semata-mata. Ini mau diposting ini, mau dianu. Jadi itu jawaban tadi. Pahami dia? Apa jawabannya pahami? Kita tukang dengar saja. Hah? Tukang dengar.
Tuh kan dengar. Pak Sapri, Pak Sapri. Ya. Kenapa mesti kita keluar, tinggalkan istri 4 bulan, 40 hari? Apa? Kalau saya ini Kuat menjauh, kuat menjauh. pribadi, Ini nih. kalau saya pribadi, Ya, ya. yang Panai. dulunya saya kan tidak tahu mengaji, Ya, ya. tidak tahu apa-apa. Asbab daripada saya ikut-ikut keluar seperti ini, maka barulah saya terbuka pikiran bahwa kita harus belajar. Karena kalau kita belajar mengaji masa sekarang di tempat umum, kita malu. Masuk pondok istilahnya. Kalau masuk pondok, wah kenapa ini sudah tua baru mau masuk pondok. Jadi alhamdulillah, asbab kami ikut-ikut dengan jamaah seperti ini, alhamdulillah saya bisa tahu sedikit-sedikit. Jadi kami itu tidak putus-putus untuk belajar. Mengenai masalah kenapa kamu tinggalkan istri, alhamdulillah asbab kami tinggalkan istri, maka istri kami ini di belakang mulai berpikir bahwa oh suami saya ini pergi mencari ilmu, menuntut ilmu, maka saya juga harus memperbaiki diri saya. Begitu. Jadi kalau dulunya itu kami punya istri ini sedikit-sedikit marah, tapi oleh karena sering kita doakan keluar di jalan Allah, kita serahkan kepada Allah, maka dia sekarang ini redah marahnya, tidak lagi marah-marah, bahkan dia senantiasa mendorong kami keluar. 3 hari kayak ini mau keluar 3 hari, alhamdulillah dia sediakan semua persiapan untuk kita bawa. Mau keluar 40 hari setiap tahun, alhamdulillah dia sediakan semua untuk kita Karena kenapa? Karena apabila kita keluar ini, kita belajar keuntungan-keuntungan meninggalkan istri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia juga ada kemauan untuk belajar juga. Dan alhamdulillah istri ini sudah juga urus 15 hari di luar negeri. Di mana itu? Kami Malaysia dan Thailand. Perjalanan Jamaah kami ini 15 hari. Alhamdulillah segala urusan itu bagi saya pribadi itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Allah mudahkan. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ini dakwah sampai mati dalam dakwah. Insyaallah. Kasih lagi Pak Jarib, talangan Busmanjo. Artinya, kenapa mesti kita tinggalkan istri 4 bulan? Apakah kita ini tidak termasuk orang yang solim sebagai suami? Kalau yang seperti itu, saya rasa seperti ini. Apakah kita berdosa kalau kita tinggalkan istri kita pergi merantau, tinggalkan 5 tahun. Merantau ya. Cari dunia. Apakah kita berdosa? Kalau seperti ini juga, ini kan masalah dunia. Dunia saja kita rela tinggalkan anak dan istri kita. Bukan lagi 4 bulan ya Pak Ji? Bukan lagi yang 4 bulan, bertahun-tahun. Iya. Bahkan sampai di sana berkubur, meninggalkan anak istrinya demi untuk dunia membahagiakan istrinya. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan keluar di jalan Allah, kita ini kan belajar untuk agama, mencari keridaannya Allah. Apakah kita berdosa kalau keluar? Saya rasa keluar untuk belajar agama diwajibkan. Nabi SAW bersabda, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim
bahwa menuntut ilmu itu wajib. Dan Kewajiban ya. bahkan kita ini dituntut talabul ilmu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina ya. Sampai di negeri Cina. Bahkan kita di dalam hadis yang lain dikatakan talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari boyang sampai ke Lihatlah lian lahat. Allah. Nah, sekarang Nah, kalau kita berbicara tentang dosa, apa kita berdosa seperti ini? Saya rasa tidak berdosa. Kenapa? Karena kita keluar belajar untuk mendapatkan agama. Mendapatkan agama berarti mendapatkan Allah. Dan yang memberi ganjaran kita berdosa ini Allah. Kita bantu agamanya Allah. Intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Masya Allah. Bisa Allah datang. Seperti itu dulu. Ulangi dulu anunya tadi itu ayatnya. Hadisnya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Talabul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, jadi di Cina ini Pak banyak juga penyebar agama. Ya, banyak juga orang Islam di sana. Ya, betul. Kalau saya pernah dengarkan ceritanya ini, kisahnya, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Abi Waqqas meninggal di Cina. Beliau ini meninggal di Cina. Dikatakan dalam kisahnya bahwa ketika beliau tinggalkan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dia dalam keadaan bersedih, karena dia rasa bahwa kepergian Abi Waqqas ini tidak akan bisa berjumpa lagi. Bahkan dikatakan bahwa suatu hari nanti ketika engkau kembali, kamu sudah tidak mendapati saya lagi, tapi kamu hanya mendapatkan misalnya saja. Kenapa? Pada saat itu Abi Waqqas tinggalkan Nabi, pergi dakwah di Cina. Dikatakan bahwa ketika beliau pergi dengan para sahabat yang lainnya, mereka tinggalkan Nabi hanya dengan bekal seberapa biji kurma saja. Sampai akhirnya perbekalan mereka habis dalam perjalanan sampai ke Cina. Banyak para sahabat ini sampai akhirnya gugur di dalam perjalanan. Bahkan dikatakan dalam kisah itu bahwa ketika dalam perjalanan sudah kehabisan biji-biji kurma pun akhirnya dimakan. Dan bahkan ketika dikatakan dalam kisah itu bahwa ketika melihat padang rumput yang luas subur, maka dia ini dikatakan dalam kisah itu bahwa dia itu seperti kuda yang merumput saking laparnya. Pada akhirnya mereka berjalan dan berjalan. Dikatakan bahwa ketika dia ingin memasuki Cina, dia harus melewati tembok raksasa. Tembok raksasa itu. Sampai akhirnya untuk bisa menyeberang, banyak saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi ini akhirnya gugur di situ karena tidak mampu menyeberang Pagar tembok. Ya. pagar tembok yang tinggi. Akhirnya hanya ada beberapa termasuk Abu Waqqas dengan izin Allah. Beliau ini akhirnya bisa menyeberang masuk di Cina. Akhirnya beliau menyebarkan agama. Dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kehidupannya sambil berdakwah, Abu Waqqas ini kan berdagang. Dikatakan ketika beliau berdagang ini, dia berusaha berjualan dengan cara yang sangat jujur, mengikuti cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika pada saat itu Abu Waqqas dalam berjualan betul-betul sangat memelihara kejujuran. Kalau misalnya dia menjual gandeng, menjual apalagi kentang dengan ukuran yang pas, bahkan ditambahkan. Pada saat itu dikatakan bahwa orang-orang Cina pada saat itu ketika berjualan dalam keadaan curang. Akhirnya raja ketika itu raja sampai akhirnya mengusir karena banyak di antara mereka yang syirik,
iri melihat keberhasilan Abi Waqqas. Tapi Abi Waqqas ini ketika berjualan sambil mendakwakan agama, akhirnya masyarakat di situ yang merasa keberatan ketika Abi Waqqas ini diusir dari kerajaan itu. Akhirnya beliau tinggal. Ketika beliau tinggal di sinilah dia tahu persis dengan cara berjualan dengan cara yang jujur seperti itu. Maka akhirnya orang-orang Cina menjadikan ini adalah sebuah tradisi. Nah, bahkan kita lihat sekarang orang-orang Cina itu ketika berjalan betul-betul jujur. Oh iya betul-betul itu beliau sangat jujur karena dia tahu betapa bagusnya. Jadi ini Abi Waqqas ini tinggal di Cina sekarang. Tinggal di Cina dulu. Nah, ketika beliau pada saat itu dikatakan dalam kisah itu bahwa dengan keberhasilan Abi Waqqas dalam mendakwahkan ini dikatakan 2/3 atau berapa, yang jelasnya banyak kan orang Cina mayoritas masuk Islam. Sampai coba kita lihat memakai pakaian sunnah sekarang, kita lihat banyak peninggalan beliau. Jadi orang-orang Cina ini banyak belajar kepada Abi Waqqas, banyak berdagang yang jujur, cara berdagangnya itu, teknik berdagang. Makanya orang-orang Cina sekarang jujur itu jujur, caranya berdagang itu memang. Cuma karena di politik dulu sehingga kebanyakan yang murtad dan karena ada politik. Ketika Abi Waqqas meninggal, banyak orang sedang meninggalkan cara berdakwah, sehingga dengan tiadanya lagi dakwah mengajak manusia saling mengajak satu yang lain, maka berangsur-angsur mulai lagi berkurang, banyak yang kembali murtad. Apa? Kita lihat sekarang lebih banyak ini keluar dari Islam. Dan insya Allah kalau kita dakwah kembali, dakwakan agamanya Allah ini, insya Allah, maka janjinya Allah bahwa nanti kita semua ini akan berbondong-bondong masuk Islam. Insya Allah. Iya. Kalau kita Kasih lagi Pak Sapri kalau untuk kita ada niat untuk aja dulu orang-orang keluar, supaya memperbaiki diri juga. jadi siapa saja yang berminat untuk ke Cina boleh, karena di sana ada satu tempat yang khusus orang-orang Islam di Uighur. Di sana itu ada teman di di internet, saya punya teman di dalam internet, dia ceritakan semua bagaimana itu kita di sini. Kalau waktu gerak di Thailand Pak Sapri, ada orang Cina toh? Ada. Orang Cina berapa orang itu yang keluar 4 bulan? Ada Cina di sana, Thailand. cuma orang Cina itu ada juga yang tidak tahu bahasa Inggris, ada yang tidak tahu bahasanya, hanya bahasanya saja. Iya. Gak gana pernah suruh bang Cina ya. Cina ini Pak gagah sekali. Karena memang keturunan dari jadi ada dulu, ada orang dulu orang Islam untuk dakwahkan ini kalimat la ilaha illallah. Di sana itu dulu sahabat dakwah juga, sehingga agama di sana itu bisa berkembang. Tapi oleh karena sekarang dakwah di sana memang apa yang dibilang Pak Haji ini disampaikan tadi, memang oleh karena asbab daripada dakwah sudah banyak yang ditinggalkan, maka beransur-ansur orang-orang Cina ini lupa pada agamanya. Karena desa ada satu kampung itu di Lampung, ya, mana di Sumatera Selatan. Ada perkampungan itu, perkampungan Cina di situ. Dan bahkan katanya itu orang Cina itu yang masih Islam di sana, dari sana menyebarkan agama masuk ke Sumatera. Oke, Pak Herman, bagaimana itu? Pak Herman, ya pengalamannya setelah keluar ini Pak Herman. Setelah mereka sepeda power. Jadi di Lampung di mana bagaimana Pak Ji? Ya ulangi di Lampung. Sumatera. Saya pergi di sana. Jangan pegang begini. Waktu saya pergi di sana,
sempat berjalan-jalan itu ada sebuah kampung di mana itu? Dia namanya Jembatan Merah. Di Jembatan Merah itu di situ itu tempatnya penyiar agama Islam itu yang dari Cina. Dan di sana ada apanya namanya? Ada menara yang tinggi di apa namanya? Saya lupa namanya. Jelasnya tinggi sekali, dan sempat saya berjalan-jalan di sana, dan sampai di sana itu banyak orang-orang Lampung, orang Sumatera, Palembang yang apa namanya, yang penduduk di sana itu banyak orang Cina sedang menjadi penduduk asli di sana, dan semua ini yang ada di situ Muslim. Ada juga yang bukan Muslim tapi rata-rata di situ. Bahkan ada di situ masjidnya, masjid Cina di situ. Masjid khusus memang. Yang dibangun katanya pada zaman datangnya itu penyiar agama. Iya, apa namanya ini deh. Jelas jadi Jembatan Merah terus naik ke sana. Jadi alhamdulillah kita sudah bincang-bincang kenapa mesti tinggalkan istri, tinggalkan anak. Iya, Anda mau diposting. Nah, urusan dunia saja kita tinggalkan istri biasa 1 tahun, 2 tahun, ya. Nah, 3 tahun, 5 tahun. Nah, apalagi kalau urusan agama ini cuma 4 bulan saja. Itu pun seumur hidup. 40 hari setiap tahun. Nah, kalau kita ini 20 hari saja. Ada pekerjaan yang lain. Jadi kalau keluar kini amalan intikoli. Nah, kalau di dalam masjid ini, di dalam kampung ini amalan makom. Ada jola 1, ada jola 2, ada taklim, ada musyawarah, apalagi banyak itu amal-amal makom. Kalau 40 hari ini keluar, itu amalan intikoli. Sama seperti HP, dicas lagi kalau keluar. Itu HP, kalau habis casnya, biar banyak pulsanya, nggak bisa nyambung, nggak bisa hidup. Kita persiapkan diri kita untuk senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bagaimana caranya? Petani bisa juga tolong Allah. Sampaikan dakwakan kalimat la ilaha. Pedagang, bagaimana caranya menolong agama Allah? Sampaikan di perdagangan itu. Tidak yang memberikan rezeki Allah, bukan berdagang kita. Sampaikan la ilaha illallah di perdagangan kita. Di mana saja sampaikan agama. Cukup dulu. Cukup sekian kita bincang-bincang kita. Lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid apa namanya ini? Masjid apa namanya? Masjid Takwa Gunung Jati, Desa Bonto Macina. Santri kah? Santri. Mana?
Apa ini? Kurma. Sama ini. Kira-kira dari mana ini? Hah? Dari mana ini? File bawah. Belum kurang dia lain. Lain kurang. Alhamdulillah kita himat kurma ayana ini. Kalau ini mandike semangka. Murai makan atau galaknya sama. Bang biasa. Kita lagi di Gataran ini, Gataran ini. Bantu Macina, Untuk ani ya, untuk mesin ini. Macina. Ini bagus sekali jemaah ini. Ikut semua bergabung dengan kita. Kalau Pak Imam di sini sudah keluar toh, yang Kristen dulu. Hari, alhamdulillah. Cukup sekian dulu. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi anu hemat ini Pak Toha Pasapri ini, dia menyelamatkan jemaah, lapar dia di sana kasihan, lama sekali baru diambil, maka Toha datang. Maka perlu kita berterima kasih, bukan marah-marah. Itu mi. Lagi hemat, hemat. 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 Masya Allah, banyak sekali di sini jemaah. Ini jemaah dari Kerung-Kerung, 4 bulan jalan kaki. Dari Selayar sehingga di Bulukumba mau ke Sinjai. Siap.
Jemaah-jemaah tempatan ada kerjasama. Hikmat. Apa namanya nih?